Halo teman-teman semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus menambah pengetahuan, keilmuan, dan keterampilan kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Di video ini kita akan sama-sama membahas mengenai Docker. Saat ini, Docker menjadi salah satu software yang sangat populer dalam dunia software engineering, khususnya dalam deployment. Apa yang ditawarkan oleh Docker sehingga menjadi populer dan mendapatkan penerimaan yang luar biasa dari dunia software engineering? Semoga video ini bisa membantu menjawabnya. Baik teman-teman semuanya, sebelum membahas lebih jauh mengenai Docker, alangkah lebih baiknya kita melihat dulu outline yang akan kita bahas di video ini, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa saja yang bisa kita bahas dan kita dapatkan dari video ini. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah masalah yang dihadapi. Jadi di sini masalah-masalah yang dihadapi dalam proses containerization dan deployment itu seperti apa. Kemudian kita akan ngebahas apa itu Docker, kemudian bagaimana penggunaan Docker, segala kelebihannya. Kemudian kita akan memahami bagaimana terminologi dan arsitektur dalam Docker Engine. Pertama, mari kita lihat dulu masalahnya. Melihat masalah ini sangat penting karena dengan mengetahui masalahnya, kita bisa merancang bagaimana memecahkan masalah tersebut secara efektif dan efisien. Setiap container setiap container application menggunakan kernel OS yang sama supaya mengurangi kebutuhan aplikasi untuk berjalan di sistem yang berbeda. Nah, sebuah aplikasi dapat dideploy dengan cepat dan menggunakan resource yang lebih sedikit daripada VM. Kemudian, sebagaimana kita ketahui juga, itulah beberapa keunggulan yang kita dapatkan dari containerized application. Nah, di sini ternyata container application ini memiliki beberapa kelemahan dan beberapa masalah dalam menjalankan aplikasinya. Yang pertama, container application berjalan dengan menggunakan kernel OS yang sama. Nah, karena menggunakan kernel OS yang sama, maka setiap container application harus memiliki versi OS yang sama. Kalau mau di-deploy dalam satu mesin yang sama gitu ya. Nah, ini adalah masalah yang dihadapi ketika mengimplementasikan containerization application gitu ya. Nah, dalam hal ini Docker menemukan cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Docker yang tadi gitu kan. Nah, dengan Docker ini kita bisa menjalankan container application yang memiliki dependensi OS yang berbeda dalam satu mesin. Jadi kalau kita mau menjalankan container application yang memiliki dependensi OS yang berbeda, kita bisa menggunakan Docker ini. Jadi Docker ini akan membuatkan abstraksi dari container aplikasi yang kita sudah build gitu ya. Seperti itu. Itu gambaran umum mengenai masalah dan bagaimana Docker menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang mari kita bahas lebih mendalam apa itu Docker, bagaimana Docker itu bekerja, dan apakah benar Docker ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di container application. Mari kita lihat lebih jauh lagi mengenai Docker. Docker ini adalah lambang Docker ya. Jadi lambangnya itu mirip kayak ini, ada kayak sirip ikan. Terus ini sebetulnya kapal dan di sini adalah kontainer-kontainer gitu. Seperti itu. Jadi Docker ini filosofinya itu bisa menjalankan kontainer application ini gitu, seperti itu ya. Ini logonya Docker. Nah, baik, lanjut lagi ke pengertian Docker gitu ya. Docker adalah sebuah software yang berjalan pada OS Unix dan Windows. Unix itu ada Linux dan Mac OS gitu ya. Yang
merupakan sebuah alat yang jadi Docker ini adalah sebuah software yang berjalan di OS dan Unix dan Windows yang dirancang untuk membuat development, testing, dan deployment itu menjadi lebih cepat. Nah, sederhananya, Docker itu adalah implementasi dari konsep containerization. Seperti itu ya. Jadi, si Docker ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan di containerization application. Dengan menggunakan Docker, kita bisa menghemat waktu dan resources. Seperti yang kita ketahui, dalam satu mesin, kita bisa menginstal beberapa aplikasi yang memiliki dependensi OS yang berbeda. Kemudian, kita juga tidak perlu khawatir mengenai environment yang akan menjalankan containers application kita gitu. Jadi walaupun kita ngedevelopnya di OS berbasis Windows, kemudian kita ngedeploynya di OS berbasis Ubuntu atau CentOS, selama OS tersebut bisa menjalankan Docker, maka aplikasi kita akan berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Jadi yang penting si env-nya itu bisa menjalankan Docker-nya gitu. Seperti itu gitu ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Docker juga ini support di beberapa OS gitu ya. Dia bisa diinstal di macOS, kemudian dia bisa diinstal di Linux, Red Hat, kemudian CentOS, Ubuntu, dan lain-lainnya. Dan Docker juga bisa berjalan di OS Windows gitu ya. Jadi ini Docker lumayan sangat membantu sekali untuk proses development sampai proses deployment ke production gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sebuah proses development, testing sampai production gitu ya, sampai deployment itu seperti apa gitu dalam kenyataannya gitu. Nah, dalam kenyataannya, misalkan gini, kita ngedevelop aplikasi di laptop lokal mesin kita gitu ya. Maka di laptop lokal mesin kita sebutnya dev env gitu ya. Kita harus menginstal, mengkonfigur dan maintain complex application dependency-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di lokal perlu PHP, maka kita install PHP. Kemudian kita install MySQL-nya. Kemudian kita install ya bermacam-macam dependensinya gitu ya di FENV. Nah, dev env sudah beres, kemudian kita akan dipindahkan ke tes env gitu kan. Nah, di tes env ini kita harus melakukan hal yang sama lagi dengan yang kita lakukan di local env ini gitu ya. Jadi kita harus menginstal, mengkonfigur dan memaintain beberapa dependensi dari aplikasi kita yang akan dijalankan gitu ya. Setelah tes env beres, maka kita akan pindah ke production env. Nah, di production env juga sama gitu. Kita harus menginstal dan mengkonfigur serta memaintain beberapa aplikasi dependensi dari aplikasi kita gitu. Jadi tradisional deployment itu seperti ini gitu ya. Jadi kita setting dev env, kita setting test env, dan kita setting production env. Seperti itu. Jadi kita akan melakukan 3 kali hal yang sama gitu. Konteksnya sama gitu. Menyiapkan env supaya aplikasi kita bisa berjalan. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan metode yang menggunakan Docker. Dengan menggunakan Docker, kita hanya cukup menginstal, konfigur, dan maintain application itu di satu env saja. Misalkan di lokal misalkan di lokal kita setting. Nah, di lokal ini kita tidak perlu men-setting ini. Kita di lokal ini hanya perlu men-setting Docker-nya. Nah, nanti proses install, configure, dan maintain aplikasi atau dependensi software lainnya itu kita lakukan di Docker. Nah, kemudian source code kita, kemudian beberapa dependensi softwarenya itu
kita build menjadi satu package yang kita sebut itu nanti Docker image. Nah, Docker image ini itu bisa kita langsung jalankan di dev env, test env, sama di production env. Yang penting di sini di dev env, test env, dan production env-nya itu sudah terinstall Docker gitu. Jadi kalau di sini di ketiga env ini sudah terinstall Docker, maka kita tidak perlu lagi menginstal dan mengkonfigur dan memaintain beberapa software dependensi yang dibutuhkan oleh si aplikasi untuk bisa berjalan dengan baik. Jadi di sini lumayan terlihat ya. Di sini lumayan terlihat. Di sini kita hanya cukup melakukan satu kali instalasi dan konfigurasi. Kemudian nanti di setup env kita hanya perlu menginstal Docker-nya saja. Aplikasi kita sudah bisa langsung dijalankan di semua env tersebut. Seperti itu. Itu adalah gambaran bagaimana proses development dan deployment tanpa dan dengan menggunakan Docker. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan Docker ini. Jadi Docker ini itu bisa kita gunakan di mana saja dan untuk apa saja gitu ya. Nah, Docker itu bisa digunakan untuk beberapa atau berbagai kebutuhan. Di antaranya kita bisa gunakan untuk mengganti VM ya, untuk mengganti VM. Jadi jika kita hanya membutuhkan aplikasi tertentu untuk dijalankan dan tidak memerlukan OS, maka Docker bisa digunakan untuk mengganti VM karena Docker lebih efisien dalam penggunaan resource hardware-nya gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan Docker sebagai alat untuk software prototyping gitu. Nah, jika kita ingin bereksperimen dengan lebih cepat dan kita juga tidak perlu khawatir mengganggu aplikasi yang sudah berjalan sekarang, kita bisa menggunakan Docker gitu ya. Jadi packaging software menggunakan Docker ini kita bisa build image Docker-nya, kemudian langsung kita deploy di Docker gitu. Nah, itu tidak akan mengganggu aplikasi production yang saat ini berjalan gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan Docker sebagai alat untuk melakukan software packaging. Nah, kita nge-build image Docker untuk melakukan atau untuk membuat packaging software-nya. Nah, nanti itu jadi kita sebutnya sebagai Docker image gitu ya. Seperti itu. Kemudian Docker juga sangat baik untuk untuk implementasi microservice gitu ya. Sebagaimana kita tahu, dalam microservice ini kita bisa menghasilkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan service dari satu aplikasi yang besar gitu ya. Nah, jadi untuk memanage microservice ini kita bisa menggunakan Docker seperti itu gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan Docker untuk melakukan modeling network. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di containerization itu ada salah satu kelemahan. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan dependensi network lainnya yang berada dalam satu kontainer gitu ya. Nah, itu di kontainer itu tanpa menggunakan Docker itu lumayan sangat sulit gitu. Nah, dengan menggunakan Docker ini kita akan sangat mudah untuk melakukan modeling network. Kemudian yang selanjutnya Docker bisa digunakan untuk mengurangi kompleksitas debugging gitu ya. Karena si Docker ini berjalan berjalan di runtime yang sama, yaitu runtime-nya Docker, maka di lokal, di test, dan di production server itu akan sama gitu. Jadi kita akan mudah untuk melakukan debugging. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa melakukan dokumentasi dependensi software gitu. Jadi nanti kalau misalkan pas praktikumnya ketika kita mau build Docker, kita itu kita harus kasih tahu si Docker file tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk bisa menjalankan sebuah aplikasi. Misalkan kita harus install apa dulu, terus pluginnya apa saja gitu ya, terus OS-nya apa gitu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk melakukan dokumentasi seperti itu gitu.
Nah, kemudian si Docker juga bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan konsep continuous delivery gitu ya. Jadi sebuah paradigma untuk nge-build ulang si aplikasi berdasarkan perubahan gitu. Jadi ada perubahan, build ulang, ada perubahan, build ulang, deploy, perubahan, build ulang, deploy, seperti itu gitu. Jadi si paradigma continuous delivery ini akan mempercepat proses development sampai proses deployment ke production server. Seperti itu ya. Nah, itulah 8 hal yang bisa kita yang bisa kita gunakan Docker untuk mengimplementasikannya gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat beberapa terminologi secara umum yang berkaitan dengan Docker. Nah, pada dasarnya ada 3 terminologi utama yang berkaitan dengan Docker. Yang pertama itu adalah Docker Image. Docker Image ini adalah itu adalah sebuah bundle atau package dari semua definisi dan konfigurasi yang dibutuhkan aplikasi supaya bisa jalan dengan sukses dan baik dan lancar gitu ya. Nah, image ini akan berjalan dalam sebuah kontainer. Nah, image ini bersifat immutable, artinya ketika image ini sudah di-build, maka image ini tidak bisa kita ubah lagi gitu ya. Nah, itu disebut immutable. Oke, selanjutnya, terminologi selanjutnya itu adalah ada yang namanya itu Docker container. Nah, Docker container ini adalah sebuah instan yang ringan atau kontainer instan yang ringan dari si Docker image gitu. Nah, container ini adalah merupakan sebuah running process yang terisolasi menggunakan namespace dan menggunakan Docker image sebagai file systemnya. Jadi si Docker image yang sudah kita build di sini itu akan dijalankan di sini gitu ya. Akan dijalankan di Docker container. Nah, Docker container ini akan menggunakan Docker image ini sebagai root file systemnya. Itulah Docker container. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya Docker file. Nah, Docker file ini adalah sebuah text file yang berisi instruksi-instruksi untuk membuild Docker image yang ini gitu ya. Jadi untuk membuild Docker image ini kita ngasih instruksinya tuh di Docker file yang ini gitu. Jadi Docker file ini kita akan ngasih tahu bahwasanya kita harus install dulu OS ini, kita harus install dulu dependensi A, kita harus install dulu library B gitu, dan semacamnya dan seterusnya gitu. Jadi Docker file inilah yang akan menentukan bagaimana si Docker image ini di-build. Oke. Nah, itulah beberapa terminologi yang perlu kita ketahui mengenai si Docker ini gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan lihat bagaimana arsitektur si Docker Engine ini gitu ya. Nah, dalam Docker Engine itu ada 3 arsitektur utama, ada 3 layer dalam arsitektur Docker Engine gitu ya. Yang pertama itu ada layer server, kedua itu ada layer REST API, yang ketiga itu ada layer client gitu ya. Nah, server proses ini atau juga dikenal dengan nama daemon process ini adalah sebuah background proses yang secara terus-menerus berjalan dan selalu melakukan listening event terhadap si REST API ini gitu ya. Nah, kemudian si REST API ini adalah sebuah interface untuk komunikasi antara si klien dan si server yang ini gitu ya. Nah, kemudian ada si klien. Nah, klien ini adalah sebuah command line interface untuk kita memanage proses server di sini gitu ya. Nah, dari si Docker Engine ini akan memanage network, memanage data volume atau di mana data kita akan disimpan. Kemudian dia juga akan memanage image dan dia juga akan memanage kontainernya gitu ya. Seperti itu. Jadi inilah gambaran arsitektur Docker Engine secara umum. Nah, baik teman-teman, seperti inilah gambaran umum mengenai Docker. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang bermanfaat untuk teman-teman supaya bisa memahami Docker ini lebih baik lagi gitu ya.
Sekian, sampai ketemu lagi.